Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Pelukan Kematian. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Menyimak cerita Mbak Sareh, tersirat makna kasih sayang yang hakiki. Meskipun sosok Joko bukan siapa-siapa, hanya karena jiwanya terombang-ambing di belantara alam astral. Sosok nenek tua ini dengan welas asih mengasuhnya sampai detik ini. Bahkan sudah dianggap sebagai cucunya sendiri. Nang, Ca Bagus, hiduplah dengan hati tulus dan selalu berbuat baik pada sesama. Keselamatan itu akan kita peroleh jika kita mampu jadi penolong terhadap yang lain. Karena itulah tujuan kehidupan yang hakiki. Mbak Sareh memberikan wejangannya. Tapi kan kita memiliki agama yang bakal menolong diri kita kelak, Mbah. Argumenku keluar. Agama itu sarana, Nang. Agama itu komunikasi antara diri dan penciptamu, Ca Bagus. Kalau beragama sudah pasti mengasihi sesama. Kuatnya agama dan iman itu karena kasih sayang. Sholatmu tak akan pernah terhitung amalnya jika belum menemukan kepedulian sesama. Makanya agamamu mengajarkan untuk berjamaah, saling mengenal, bersalaman, menopang satu sama lain, menjadi ibadah yang sempurna. Itulah wujud kasih sayang, imbuhnya. Jadi kalau beragama tapi tanpa kepedulian itu salah, Mbah? Tanyaku gini. Ya jelas salah. Agama mana yang tidak mengajarkan menjunjung tepus lirole? Serunya sambil cekikikan. Aku merefleksi diriku sendiri memaknai ucapannya. Ternyata aku menyadari bahwa diri ini masih jauh dalam pemahaman akan keyakinan yang selama ini dipelajari, yaitu Tepo Sliro. Kepedulian terhadap semua makhluk, menghormati perbedaan, saling membantu, mempererat tali silaturahmi, dan semua unsur yang bersumber dari kasih sayang. Aku baru sadar, ternyata jagat ini luas dengan segala isinya. Tidak hanya manusia yang memiliki pemahaman tinggi. Makhluk halus jika memang pas ditemukan akan jauh lebih paham sumber inti keselamatan sejati. Tidurlah, Nang, besok Joko akan mengajakmu jalan-jalan, kata Mbak Sareh menutup pembicaraan kami. Orang tua itu bangkit perlahan, berjalan memasuki kamarnya. Hanya aku yang masih terduduk dengan bingung. Mau masuk ke dalam, tidur dengan seekor macan kumbang yang rasanya serem banget. Tak ada pilihan, akhirnya aku rebahkan badan di atas tikar lusuh ini sampai tertidur. Merdunya kokokan ayam hutan mulai terdengar seiring cahaya berwarna keemasan sang surya yang bangun dari peraduannya memulai tugasnya merengkuh bumi. Perlahan warna redupnya mulai masuk menyusup celah-celah pagar dinding yang terbuat dari anyaman bambu tua ini. Aku membuka mataku dan ternyata memang masih berada di dalam alam lain. Di sini hari juga bisa berganti juga. Batinku berucap, apa hanya aku sendiri yang sudah bangun ya? Tanyaku pada diriku sendiri. Sedikit pun belum terdengar suara Mbak Sareh, juga Joko. Namun damar sudah mati, pintu juga sudah terbuka. Yang lebih aneh lagi, semua terlihat berbeda dengan tadi malam. Hamparan sawah luas menghijau. Beberapa rumah penduduk juga terlihat. Namun tidak terlihat satu orang pun ketika mata ini terus mencari. Kang, sudah bangun? Suara Joko dari belakang. Udah, Jok, kamu baru bangun, ucapku.
Oh, jangan panggil Jok toh Kang. Joko gitu biar lengkap, imbu bocah ini. Aku tertawa mendengar ucapannya. Aku menganggapnya bocah seusianya yang sedang lucu-lucunya. Polos pola pikirnya, sama seperti anak pada umumnya. Hanya saja perbedaan kalau bocah ini, jika benar-benar diamati, pupil matanya tidak selayaknya manusia, tapi cenderung seperti mata harimau, yang bisa membesar, juga mengecil dengan sendirinya. Pagi itu, entah di mana keberadaan si nenek tua, juga belum terlihat. Sampai Joko mengajakku untuk turun ke sawah. Di sana juga ada sungai kecil dengan pancuran bambu yang biasa dibuat orang untuk mandi, seperti di desa-desa di alam nyata. Batu kali berwarna hitam menjadi pijakan kaki di bawah air yang mengalir dari bumbung bambu. Aku hanya melihat bocah itu mandi dengan ketawa cekikikan karena merasakan air mengguyur tubuhnya. Ayo mandi, ajak Joko. Iya, entar gantian, jawabku. Tidak lama setelah bocah itu selesai, baru aku turun menuju pancuran itu, mencuci muka. Saat menyiram muka, terasa dingin banget air itu. Pelan menurunkan kedua telapak tanganku, lalu membuka mata. Kembali semua berubah gelap gulita, seperti malam hari. Semua dikelilingi pohon-pohon besar, seperti di dalam hutan. Astagfirullah, ucapku lirih. Mataku memandang semua sisi. Serangga malam pun terdengar. Pancuran di depanku juga sudah tidak ada, hanya belukar yang tumbuh di situ. Joko, Joko, teriakku memanggil bocah itu. Beberapa kali memanggil juga percuma, karena tidak ada sautan dari dia. Hanya saja, tidak beberapa lama, dari atas tiba-tiba sudah berdiri Kang Sujanto, sambil menyorotkan senter ke arahku. Naik, katanya. Iya Kang, teriakku dari bawah. Aku terus merayap naik. Tebing terjalini, bergelantungan antara akar belukar. Padahal awalnya turun, tadi jalannya bagus banget. Sekarang anak tangga tanah yang aku lewati, naiknya susah payah, memanjat tebing yang lumayan curam. Cahaya senter terus diarahkan Kang Sujanto, seperti menuntun mencari jalur untuk naik. Aku menghela nafas lega sesampai di atas. Meski lumayan menguras tenaga, juga bikin nafas ngos-ngosan karena capek. Namun kali ini, ekspresi dari laki-laki ini terlihat lain. Tatapannya seperti orang yang tidak suka melihatku. Aku bertanya-tanya sendiri, mengapa Kang Sujanto terlihat berbeda dari biasanya? Nada suaranya juga berbeda, lebih terdengar berteriak. Aku cuek saja akan hal ini. Sama dia juga aku tidak ada masalah selama ini. Entah yang buat dia tidak menyukaiku karena apa, juga tidak tahu. Ayo jalan, ajaknya. Aku hanya mengikuti langkahnya, terus naik ke atas, melewati lebatnya hutan. Saat angin berhembus, dari atas selalu tercium bau bangkai. Berasal dari mana juga tidak tahu. Tapi lama-kelamaan, aroma itu lumayan tajam tercium dari tubuh Kang Sujanto. Aku tetap hanya diam tanpa bertanya. Sadar kalau yang di depanku ini bukan manusia. Tetap tenang ikuti langkahnya dengan hati yang terus melantunkan doa. Tiba-tiba terdengar suara Paro menegurku. Hentikan doa-doamu itu. Nadanya terdengar berat, tidak suka. Kenapa? Terganggu sama asma Allah, kataku. Lalu sosok di depanku berhenti
dan berbalik menatapku tajam dengan muka marahnya. Matanya melebar berwarna hitam dan menyeringai, memperlihatkan taringnya. "Diam, hentikan doa itu." Kembali ucapnya terdengar sedikit berteriak dengan urat-uratnya yang bermunculan di wajahnya. "Mau dengar doaku secara langsung?" ucapku sambil berbalik menatapnya tajam. Tetapi justru sosok itu tidak menghiraukanku, malah mendengus, berbalik dan melanjutkan kembali langkahnya. Aku masih mengikuti langkahnya yang entah mau membawa aku. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kelebatan-kelebatan bayangan kini sudah asik menampakkan diri. Suara geraman berbagai astral mulai terdengar. Serasa naik darah ini dari ujung kaki sampai kepala. Semua tubuh mulai panas, merinding. Hanya saja, aku harus tetap tenang, mengatur nafas, dan selalu berdoa dalam hati, meminta keselamatan. Sosok yang terus mengikuti dari samping kiri membuat aku merasa lumayan merinding. Hanya sesekali terlihat matanya yang menyala warna kuning, terus mengikutiku dari balik kegelapan. Makhluk apa ini? Batinku berkecamuk bertanya pada diri sendiri, antara penasaran dan berdoa. Terkadang aku merasakan suatu energi yang membenturku, serasa panas, menyesakkan, sementara wujudnya belum terlihat. Mereka ada di mana-mana, bahkan saat ini ada di sebelah kiriku. Suara paronan berat itu terdengar tiada henti dari sosok yang berjalan di depanku. Ia terus berjalan menyusuri lebatnya hutan malam ini. Dengan perasaan yang campur aduk tidak karuan, aku tetap saja mengikuti langkahnya, menunggu waktu sampai dikembalikan ke alam nyata kembali. Sesampainya di atas, terlihat hamparan tanah yang lumayan luas, seperti lapangan. Tanahnya datar dan rata. Lalu di mana rumah Mbak Sareh yang seharusnya berada di sini? Pertanyaan itu muncul jika mengikuti pikiran dan nalar manusia sepertiku. Dari kejauhan, terlihat ada beberapa sosok sudah menunggu di sana, berdiri dengan api yang mengapung di tengah hadapan siluman-siluman itu. "Apa ini?" tanyaku. Hanya geraman yang terdengar oleh sosok yang mirip Kang Sujanto ini. Kami berjalan mendekati mereka. Setelah mendekat, kami tepat berhadapan dengan 5 sosok wanita berwajah mengerikan itu. Hanya berbatas oleh api yang terbang tidak seberapa tinggi. Tiba-tiba langkah dedemit di depanku berhenti sambil menunduk. Aku yang mengikuti dia tegak berdiri juga menyaksikan semua ini. Hingga banaspati yang berkobar itu semakin menyala. Tidak terasa panas, cuma biasnya menyilaukan mata. Wewe dengan muka menjijikan, bertubuh besar. Pakaiannya hanya menutup aurat yang menggantung sangat besar, juga panjang. Kulitnya burik dengan bulu-bulu yang sangat banyak. Perlahan sosok itu terbang mendekat. Matanya tertuju ke arah mataku. Cara mengelabui makhluk berjenis kolong wewe ini, jika berhadapan langsung, kita wajib pura-pura tidak melihatnya. Mau sebagaimanapun, dia menempelkan wajahnya, meski mata saling tersentuh. Yang harus aku lakukan hanya terus berpura-pura tidak melihat sosok ini. Jika dia melihat atau merasakan ketakutan kita, hal ini yang akan membuat bahaya. Akal sehat manusia akan tersirap. Setelah manusia disusuinya, maka kewarasan itu akan hilang. Jika dikembalikan ke alam fana pun, maka seperti orang tidak waras lagi.
Dan kini tepat kami saling berhadapan. Jarak mukaku dengan mukanya tidak sampai sejengkal. Jemari dengan ruas dan kuku yang panjang perlahan menyapu wajah ini. Dicekik leherku dan bola mata hitamnya menelisik ke dalam mataku. Baunya sangat amis juga busuk. Hampir muntah aku dibuatnya. Hembusan hawanya terasa panas saat mulutnya terbuka, memperlihatkan taring juga gigi hitam yang tidak rata. Kemudian setan wewe ini mencari tahu ke dalam mata. Namun aku hanya terus berpura-pura tidak melihat, dengan menggerakkan mataku memandang ke semua arah. Degupan jantungku mulai tidak karuan ketika pekikan suara tawanya terdengar. Allahu Akbar, ucapku lirih sampai terangkat tubuh ini beberapa jengkal dari tanah dengan muka yang saling berhadapan. Kulit yang penuh benjolan bisul itu mulai melelehkan nanah yang kental dengan darah hitam. Ulat-ulat bermunculan. Namun aku tetap tenang, meski kini rasa geli menyiram wajah ketika ratusan ulat berwarna hitam itu menjalar ke leher juga wajah ini. Tanpa terasa, kaki ini sudah menginjak tanah kembali, dan panas pati itu mulai terbang mengintariku. Disusul dengan semua sosok wewe itu sudah mulai mencengkram seluruh badanku. 5 wajah yang bertumpuk-tumpuk itu menatapku, makin terlihat gak jelas dan menakutkan. Ya Allah, jika ini ajalku, kenapa di sini? Batinku mulai goyah akan rasa takut. Semua tangan-tangan itu menjalar ke sana kemari, sampai terasa semua ulat-ulat itu kini bergerak di semua tubuh, dari ujung kaki sampai kepala. 5 sosok itu membuka mulut sangat lebar bersamaan, seakan-akan menelanku. Lidah hitamnya bergerak dengan memunculkan nanah busuk dari pangkal-pangkalnya. Jangan sampai muntah atau aku mati, gumamku sambil menahan rasa mual yang luar biasa melandaku. Ucapku aku gantikan dengan membaca ayat kursi terus-menerus tiada henti. Setelah lantunan ayat kursi kubacakan, tiba-tiba seperti meluruh. Semua ulat yang mengerubuti seluruh tubuhku berjatuhan. Tangan-tangan itu perlahan mulai terlepas. Lalu kelima sosok wewe gombel mundur. Teriakan mereka kembali terdengar. Lalu 5 sosok itu menjadi satu, berubah dengan tubuh yang jauh lebih besar, dengan rupa yang sangat menyeramkan. Tatapannya tajam, penuh amarah. Tidak lama ringkikan kuda terdengar, membuat redupnya api yang terbang di atasku. Sosok yang menyerupai Kang Sujanto juga berubah menjadi genderuwo dengan taring besarnya. Entah karena apa, yang jelas suara kuda itu membawa aura gaib yang sangat luar biasa, hingga semua lelembut itu terlihat mundur, juga kebingungan. Namun aku mencari wujud dari sumber suara itu, juga sama sekali tidak terlihat. Dari sibakan semak terlihat sepasang mata menyala itu bergerak ke arahku. Macan kumbang sebesar anak sapi menggeram. Seperti lemah lutut ini mau jatuh rasanya, sangat lemas. Hilang semua daya kekuatan diri. Ya Allah, akan matikah aku kali ini? Bagai dikelilingi maut, berpeluk kematian. Lirih ucapku dalam gemetar yang tidak tertahan lagi. Dalam kondisi apapun, jangan meluruhkan iman, jangan tanggalkan keyakinan. Percayalah, Tuhan ada dalam kondisi apapun. Derap langkah kaki kuda juga ringkikannya terdengar. Aku yang masih bergetar berdiri bersama sosok yang merasakan kegusaran itu.
Macan kumbang menggeram keras, membuat aku tidak lagi sanggup berdiri. Tersimpu di atas tanah dengan lemah. Pasrah kini, hanya tetap terus melafazkan nama ilahi tanpa pernah terhenti. Namun macan hitam itu berdiri di sebelah kiriku, menatap tajam ke arah Wewe Gombel yang berada di depan sana. Salah dugaanku, macan kumbang ini datang untuk menolong. Tidak beberapa lama, sosok ini berubah menjadi bocah yang aku kenal. Joko dengan tatapan marahnya. "Joko," ucapku dalam lemah. Bocah itu hanya menatapku dengan mata berwarna kuning menyala. Tersenyum memperlihatkan taring runcingnya. Sosok genderuwo besar yang menuntunku sampai di sini terlihat ingin menunjukkan murkanya dengan melantangkan sebuah peringatan. "Siung Kumbang, tidak perlu ikut campur." Suara besarnya terdengar mengerikan. Tanpa ada kata jawaban, Joko selangkah lebih maju, seakan menandakan kalau dirinya siap bertempur, melindungi diriku. Ia datang tidak hanya menjadi penolong, juga pelindung, atau mungkin juga ada sebuah kesumat yang ingin sosok ini selesaikan. Yang bikin anehnya, ternyata sosok Wewe yang menyeramkan dan terlihat garang dengan menyatunya 5 sosok tadi justru diam dengan tanpa memperlihatkan reaksi keberaniannya. Apa Wewe ini yang menculik Joko dari alam nyata? Tanyaku dalam hati. Bocah itu lalu merunduk, jongkok, berubah kembali menjadi macan hitam di depanku. Entah karena apa, setiap melihat wujud macan kumbang, badanku selalu gemetar, persendian lemas. Mungkin takut atau energinya yang sangat kuat membentur diri ini. Tangan keriput tua memegang bahu sebelah kanan. Kuangkat wajah ini menyaksikan Basare sudah berdiri. Entah sejak kapan kemunculan nenek tua ini, juga tanpa aku sadari. Hanya ucapan syukur terucap, masih ada mereka untuk aku di sini dengan kondisi seperti ini. "Bangun, tidak selayaknya kamu takut dengan dedemit seperti itu," ucap Mbak Sare yang membantuku berdiri. "Mbah, ini di mana? Kenapa dengan saya?" tanyaku. "Tidak ada waktu menjelaskan di saat seperti ini. Ini pegang, lawan mereka," katanya sambil memberikan ranting kayu bercabang. Saat ranting ada di tanganku, sekedip mata ini memandang telah berubah menjadi tombak dengan trisula sebagai mata tombaknya. Sekilas cahaya putih juga terlihat menyelimuti tombak ini. Belum usai terpana dengan kejadian ini, kembali terdengar suara berat, lelembut hitam itu. "Saat ini, aku biarkan manusia ini hidup, Nyisare. Saat ini, aku biarkan mereka hidup," ucapnya, lalu menghilang. Disusul Wewe itu yang juga melesat hilang. Terakhir, Banaspati juga terbang ke atas langit, lalu hilang. "Kecoak busuk, setan penakut," Basare berucap. Dengan hilangnya ketiga sosok itu, hilang juga tombak di tanganku, berubah kembali menjadi ranting kayu biasa. Kebulan asap juga merubah Joko menjadi wujud bocah kecil kembali. Hanya menyisakan tanya yang belum dijawab oleh nenek tua ini. "Pejamkan matamu, Nang," Basare menyuruh. Aku hanya mengikuti apa yang disuruhnya, memejamkan mata dan menunggu kata yang diucapkannya kembali. Tidak seberapa lama terdengar ucapannya untuk membuka mata. Hamparan tanah luas tadi sudah berubah menjadi gubuk si nenek.
Saat aku membuka mata, kami berdua tanpa ada Joko berjalan di halaman rumahnya menuju masuk rumah. Secepat ini perubahan terjadi tanpa dirasa tubuhku. Di tangan kananku juga tidak memegang ranting tadi. Kemana itu semua? Dan apa maksud semua ini? Aku tidak pernah tahu. Hanya melihat wanita tua membuka pintu rumah, menyuruhku masuk. Setelah masuk, keadaan rumahnya sama persis, mirip ketika datang pertama ke sini. Mbak Sare menyuruhku duduk di tikar itu, memberikan minum dari bumbung bambu. "Joko mana, Mbah?" tanyaku. "Joko ya keluyuran," jawabnya. "Mbah, saya mau pulang," aku berucap. "Kenapa? Gak betah di sini?" tanyanya dengan tertawa. "Dunia saya tidak di sini, Mbah. Dan di sini saya rasa tidak sanggup menyaksikan semuanya," kataku. "Tujuan kamu ke sini kan mau lihat Jaran Sembrani. Memangnya sudah kamu lihat?" Mbak Sare bertanya. Aku hanya menggelengkan kepala, mau menjawab juga tidak tahu apa yang mesti jadi jawabanku. Hanya ada rasa sedih tiba-tiba dalam hati ini. Serasa ada kalimat yang terucap secara gaib. Namun tidak teringat lagi kalimat itu karena hanya membawaku dalam sebuah tangis. Tidak salah, manusia kadang ingin melihat yang tidak terlihat, ingin tahu yang tidak perlu diketahui. Nenek itu memberi nasihat dengan tangannya mengelus punggungku, meredakan kesedihan. Mendengarnya, langsung terbayang wajah ibuku yang selalu menuturkan bahasa kasih. Wajah terlihat jelas dalam pikiran ini. "Assalamualaikum," sebuah salam dari luar gubuk terdengar. "Waalaikumsalam," Mbak Sare menjawabnya. Di sini aku juga terkejut. Ternyata nenek tua ini paham salam manusia. Sebuah ucapan bagi kaumku. Menelisik batin ini, Mbak Sare hanya tertawa cekikikan sambil bangkit, membuka pintu rumahnya, menyuruh tamu itu masuk. Mas Purwanto kini yang datang kemari. Aku ingin mempercayainya, tapi rasanya susah. Jangan-jangan ini dedemit, sama kayak wujud Kang Sujanto tadi. "Udah waktunya pulang, Le," Mas Pur berkata. "Mau pulang?" tanya Mbak Sare. Mendengar perkataan mereka berdua, malah menimbulkan sebuah kebingungan. Ini apa lagi? Sangat tidak bisa nalarku menyimpulkan semuanya. Ikut Mas Pur, bisa nanti kejadian mengerikan itu terulang. Tinggal di sini juga bukan tempatku. Mendengar pernyataan nenek ini juga memunculkan keraguan dalam hati. Keduanya hanya diam, menunggu jawabanku. Aku hanya masih bingung untuk memberi keputusan. Dan sadar di alam ini juga keputusan itu menjadi jalan penentu untuk diri sendiri. Keselamatan tidak bisa dijadikan hadiah utama dari siapapun. Peranan mereka memiliki batasan tanpa bisa merubah keinginanku sendiri. Mau bagaimana, seperti apa, tinggal atau pulang, semua tergantung diriku. Aku lalu bangkit dari dudukku, berdiri mengikuti kedua sosok yang berdiri dengan diam ini, mempertajam indraku, mencari jawaban siapa yang datang ini. Aku hanya mengeluarkan tangan untuk berjabat dengan laki-laki yang mau menjemputku. Dia juga menyambut jabatan tanganku tanpa mengeluarkan aura ganjilnya, makhluk astral. "Pulang," jawabku. "Silahkan pulang, bawa adikmu pulang, Nang,"
Namun jalan pulang itu masih jauh. Kalian berdua carilah. Aku di samping kalian sampai keluar dari tempat ini. Terdengar kata Mbak Sare yang serius, tanpa bumbuhan tawa seperti biasanya. Mendapat izin, kami berdua meninggalkan gubuk milik nenek Eryang itu. Kembali menyusuri gelap. Tentu di sini aku masih belum yakin dengan sosok yang menyerupai Mas Pur. Kembali persis, aku hanya berjalan di belakangnya. Tadi Kang Sujanto, sekarang Mas Pur. Apa kedepannya Kang Armani? Hanya karena mencari misteri jaran sembrani di Sepungkruk, malah jadi aku yang terjebak ke dalam alam lelembut. Namun alam kini tidak hanya kelam dengan gelapnya, tapi juga ditambah kabut yang tiba-tiba menyelimuti semua sisi. Semakin gelap dan kembali terasa benturan hawa para jin mulai bermunculan. Tidak ada habisnya. Andalkan indera untuk mencari perbedaan. Wujud lelembut pasti ada perbedaan dengan manusia yang diserupainya. Selain mata untuk mencari, hidung untuk mencium bau yang keluar dari makhluk itu. Gunakan juga indera perasaan untuk mengukur aura yang dipancarkannya. Ingat, indera pendengaran harus jeli, karena di alam ini semua bisikan menyesatkan selalu terdengar. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.